Presiden tidak ada PJ-nya, Bung Rudi. Nggak ada PJ-nya ya. Anggota DPR tidak ada PJ-nya. DPRD provinsi, kabupaten kota juga tidak ada PJ-nya. Ketika siklusnya habis, 5 tahun itu habis, tidak ada PJ presiden. Karena siapa yang mau ngangkat PJ presiden? Nah, jadi kita berpikir bahwa amandemen ini adalah untuk menyambut atau membaca kondisi-kondisi di mana pada saat siklus pemilu 5 tahunan itu tidak bisa dilaksanakan. Halo kerabat Andalas TV, bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini sudah ada bersama saya seorang politisi Partai Nasdem, juga pengacara dan mantan komisioner KPU Sumatera Barat, yaitu Bang Ardian Datu Saidi SH MH. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aktivitas masih jalan ya Bang? Alhamdulillah, insya Allah sampai saat ini masih jalan. Ini banyak pengalaman pengacara juga, politisi juga, tapi mantan komisioner juga pernah komisioner ya? Ya, 2 periode ya. 2 periode ya. Banyak sekali pengalaman. Tapi menarik juga ini Bang, karena Bang juga berasal dari KPU, sekarang menjadi politisi. Yang paling hangat itu ada penundaan pemilu. Abang sendiri melihat seperti apa ya? Ya, jadi kalau kita melihat persoalan penundaan pemilu ini, banyak perspektif ya yang harus kita lihat. Isu yang berkembang saat ini soal penundaan pemilu, dan yang paling getol sekarang yang saat sering kita dengar adalah berkenaan dengan kondisi pandemi COVID yang tidak hanya menyerang Indonesia tapi ini sudah dunia ya. Karena ini persoalan dunia. Nah, COVID ini perlu ada penanganan serius dan konsentrasi yang penuh dari pemerintah. Nah, jadi ada pikiran, pandangan dari sebagian ya para pemikir, para ahli-ahli berpendapat bahwa pemilu ini membutuhkan biaya kos yang besar. Nah, memang kita akui setiap pemilu itu kosnya besar ya. Nah, tapi kos yang besar itu menurut sebagian orang sekarang lebih perlu digunakan untuk pemberantasan penanganan COVID ketimbang untuk pemilu. Nah, ketimbang untuk pemilu. Jadi ada yang berpandangan demikian, pemilu ini harus ditunda karena kita lebih konsentrasi untuk penanganan COVID. Abang sendiri melihat harus ditunda atau tidak? Ya, sekarang persoalannya ini siapa yang mau menangani COVID? Nah, kalau yang menangani COVID ini individu-individu, maka ya nggak perlu pemilu. Tapi kan harus ada yang memimpin. Di negara ini ada yang mengatur dan mengurus negara. Itu namanya pemerintah. Nah, kalau pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal presiden dan wakil presiden, DPR dan DPRD provinsi, kabupaten kota, itu punya jangka waktu. Nah, ini soal legitimasi dari sebuah pemerintahan. Kalau kita bicara dari perspektif demokrasi dan Undang-Undang Dasar 45, maka mau tidak mau siklus pemilu itu harus dijalankan, harus dilaksanakan. Mau pandemi, mau tidak, mau kerusuhan, mau tidak, itu harus tetap dilaksanakan. Walaupun di dalam beberapa undang-undang yang mengatur pemilu, mengatur adanya penundaan pemilu, tapi itu tidak di seluruh daerah. Hanya di daerah-daerah tertentu yang ditunda pelaksanaan pemilu karena faktor force majeure. Ada bencana, kerusuhan, dan lain-lain. Dengan berbagai ketentuan pula. Nah, kalau sekarang kondisinya COVID ini adalah wilayahnya Indonesia, bahkan ini dunia, maka tidak mungkin akan dilakukan penundaan pemilu. Nah, kita hanya butuh sekarang dari
pemerintah maupun dari KPU regulasi pengaturan sistem pelaksanaan pemilu yang memenuhi protokol kesehatan. Iya. Sekarang kan orang melihat bahwa ini pemilu mubazir, buang-buang uang, lalu kemudian pesta demokrasi yang mau dipilih orang-orang gitu. Tapi ini bicara tentang sistem kenegaraan, ketatanegaraan. Nah, kita tidak bisa menghambat proses siklus pemilu yang 5 tahunan itu. Karena ini menyangkut legitimasi pemerintahan. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak ada diatur juga tentang adanya perpanjangan masa jabatan, baik itu presiden maupun DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota, akibat hal-hal yang berkenaan dengan force majeure. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Nah, makanya karena tidak ada mengatur itu, pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan siklusnya. DPR harus dilantik sesuai dengan masa jabatannya 5 tahun, presiden pun harus dilantik sesuai dengan masa jabatan 5 tahun. Untuk melantik presiden di akhir masa jabatan 5 tahun harus dilakukan pemilihan umum. Nah, itu siklusnya. Anggarannya mau tak mau harus disediakan. Anggarannya mau tidak mau harus disediakan, tinggal sekarang bagaimana kita berpikir lebih efisien menggunakan dana anggaran pemilihan umum tersebut. Artinya inovasi penyelenggara dibutuhkan. Oh, itu harus. Dalam kondisi saat ini kita dihadapkan dengan kondisi keterbutuhan anggaran untuk penanganan COVID, untuk pembangunan negara, dan untuk persiapan pemilu 2024 ini. Jadi jangan sampai nanti kalau untuk pemilu nggak ada anggaran. Untuk infrastruktur ada, jangan sampai seperti itu ya. Nah, itu jangan sampai, karena infrastruktur ini tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa berjalan kalau tidak ada pemerintahan. Iya. Tidak ada pemerintahan. Nah, pemerintahan ini dipimpin oleh kepala pemerintahan yang namanya presiden. Presiden dipilih dengan siklus pemilu 5 tahunan. Nah, ini alurnya yang harus diikuti. Nasdem sepakat ditunda atau diperpanjang? Kalau Nasdem kita sepakat pemilu ini dilaksanakan. Tetap dilaksanakan sepanjang nanti kondisinya akan memungkinkan apakah kita akan melaksanakan pemilu itu serentak. Ya kan, serentak di seluruh daerah, atau ada desain lain bagaimana pelaksanaan pemilu yang tetap dilaksanakan dengan meminta suara dari publik ya melalui surat suara, ya itu kan sudah diatur seperti itu. Tapi dengan waktu mungkin yang disesuaikan dengan protokol kesehatan. Dengan kondisi pandemi saat ini, menurut Abang, atau penglihatan sebagai mantan komisioner lah, kira-kira penyelenggara mampu enggak? Ya, kalau belajar dari pengalaman Pilkada 2020 yang kemarin, yang berjalan kemarin, ya 2020 yang dilaksanakan di 2021, saya optimis pemilu itu bisa terlaksana. Bisa terlaksana oleh penyelenggara ya. Artinya KPU bisa melaksanakan ini karena kita melaksanakan pemilu ini sudah dalam 3 kali bentuk penyelenggaraan pemilu. Tahun 55 kita belum pernah ada pemilu, kita pelaksanaan pemilu pertama tahun 55. Dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang orang-orangnya baru, semuanya belum berpengalaman, tapi alhamdulillah berhasil sukses. Lalu kemudian tahun 79, pemilu pertama di masa Orde Baru. Itu juga dilaksanakan secara sukses karena ada penggabungan fusi beberapa partai. Ya kan? Itu juga dilaksanakan sukses oleh orang-orang yang baru pula melaksanakan pemilu. Tahun 99 ketika kita awal reformasi, itu pemilu dilaksanakan dengan banyak partai, dengan ribuan caleg ketika itu. Dan itu berhasil dilaksanakan. Dan kalau memang kita mau melaksanakan pemilu di tahun 2024, kalau seumpamanya COVID ini belum berakhir, masa pandemi ini belum berakhir, saya optimis kawan-kawan penyelenggara pemilu masih pasti bisa melaksanakan pemilu 2024 dengan desain dan sistem yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya akan menjadi pertanyaan juga, kenapa itu mesti didengungkan ya? Ya ini kan pertanyaannya, kenapa ada yang mau mengusulkan menunda pemilu? Yaitu tadi, di satu sisi mereka mungkin berpandangan bahwa besar biaya pemilu ini akan mubazir ketimbang digunakan untuk penanganan COVID.
Nah, tapi kita belum melihat bagaimana desain pemilu, bagaimana desain pemerintah menyiapkan pemilu 2024, apakah biayanya lebih besar dari pemilu yang lama, atau justru dengan efisiensi anggaran, dengan penyusunan sistem yang baru. Kalau dulu ada kampanye dalam bentuk terbuka dan lain-lain, ada pendidikan pemilih, ya, pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU. Sekarang mungkin dengan media sosial, dengan menggunakan alat-alat ITE, ya, transaksi elektronik, internet dan lain-lain. Saya rasa mungkin akan lebih mengefisienkan daripada kegiatan-kegiatan tatap muka yang dulu dilakukan oleh KPU dengan menggunakan biaya yang cukup besar. Dulu itu perhitungan pemilih dengan biaya satu orang pemilih dengan biaya pemilu, yang paling tinggi itu kan dulu waktu 2010 ya, ketika saya masih di KPU, yang paling tinggi itu Vietnam. Vietnam itu satu orang pemilih itu dihitung 133.000 dulu. Biayanya. Dibagi biaya pemilu dibagi dengan jumlah pemilih. Kalau di Indonesia ketika itu masih 36.000. 36.000. Nah, kalau kita bandingkan dengan daerah lain, ya, negara lain, sebenarnya biaya pendidikan pemilih kita per pemilih itu, biaya pemilu per pemilih itu cukup rendah. Cukup rendah. Nah, ketika itu yang 33.000 itu kita sudah banyak melakukan kegiatan sosialisasi langsung, direct. Ya, orang dengan orang, instruktur dengan peserta pelatihan. Nah, kalau sekarang kita menggunakan sistem dengan teknologi informasi, pakai media Zoom, ya, pakai Google Zoom, pakai Google Meet dan lain-lain, saya rasa lebih efektif dan efisien ya. Lebih mengefisienkan itu. Sekarang banyak pemilihan juga dilakukan lewat Zoom. Ya, dan itu terlihat efisien kan, tidak banyak biaya yang digunakan. Lalu yang kedua, tujuan dari kegiatan-kegiatan itu kan untuk menyampaikan tentang bagaimana tata cara melaksanakan pemilu. Lalu siapa saja menjadi peserta pemilu, ya. Nah, sekarang orang tidak mau lagi sibuk dengan hadir di satu tempat. Mereka cukup membaca melalui gadget. Rata-rata sekarang penduduk Indonesia sudah punya gadget, ya, punya Android, punya HP. Karena apa? Karena sistem pendidikan kita pun juga sekarang mewajibkan anak-anak menggunakan gadget. Otomatis di satu keluarga itu kemungkinan besar, keyakinan saya, pasti ada satu gadget di situ. Kalau bahkan lebih gitu kan. Saya aja, anak saya 3 itu udah 3 punya dia tuh. Belum saya lagi. Ya. Nah, itu artinya sekarang bagaimana penyelenggara pemilu bisa mendesain lebih murah dan mudah, sehingga apa? Sehingga publik yang mengkhawatirkan pelaksanaan pemilu 2024 ini akan memakan biaya yang besar, itu bisa dibuktikan dengan penyelenggaraan yang lebih efisien itu. Iya. Dia memang dituntut untuk penyelenggara, ya. Ya, pasti. Jangan sampai juga nanti amandemen juga bertujuan untuk itu, kan, memperpanjang. Ya, kalau amandemen ini kan yang kita lihat sekarang ini, Bu Rudi, ya nggak tahu. Ini baru sinyal, baru cerita bahwa wacana ya, kita mau akan mengamandemen undang-undang. Lalu kemudian muncul juga isu-isu dari kelompok-kelompok tertentu bahwa amandemen ini bertujuan untuk salah satu pasal yang yang menjadi isu sekarang adalah untuk membuka kesempatan kepada presiden bisa mencalonkan diri lebih dari 2 kali pemilu. Dalam Undang-Undang Dasar sekarang 1945 yang sudah diamandemen 4 kali itu kan masa jabatan seseorang menjadi presiden itu kan dibatasi 2 kali. Nah, sekarang ada wacana mau mengamandemen Undang-Undang Dasar. Muncul isu-isu, pendapat-pendapat, sebenarnya ini belum dibahas sama sekali di DPR, bahwa ada yang berpikiran bahwa presiden mau mencalonkan diri lagi. Sehingga di amandemenlah pasal itu bahwa seseorang dapat mencalonkan diri menjadi presiden lebih dari 2 kali. Tapi itu kan perlu juga didiskusikan dong. Ya, betul. Ya. Karena menurut kita
siapa tahu ya, di dalam proses amandemen itu kan kita tidak tahu itu. Proses itu kan ada di DPR ya. Dan kepentingan-kepentingan itu semua masuk melalui wilayah legislatif itu. Tapi menurut saya yang lebih rasional kita bicara tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45 sekarang adalah menyesuaikan dengan kondisi negara dan dunia saat ini. Kita tidak pernah menyangka bahwa dunia, Indonesia, bahkan dunia lumpuh gara-gara COVID. Ya kan? Kita tidak akan menyangka. Maksudnya dengan melakukan perpanjangan masa jabatan. Nah, jadi kita berpikir bahwa amandemen ini adalah untuk menyambut atau membaca kondisi-kondisi di mana pada saat siklus pemilu 5 tahunan itu tidak bisa dilaksanakan. Karena sekarang sudah terlihat bahwa pandemi COVID ini sudah 2 tahun berjalan tidak ada pengurangan, ya, tidak ada penurunan, bahkan muncul varian-varian baru COVID, ya kan? Nah, artinya apa? Ketika siklus 5 tahunan pemilu ini sampai di waktunya dan pemilu tidak bisa dilaksanakan, di dalam Undang-Undang Dasar tidak ada dikatakan siapa yang bisa memimpin negara ini, memimpin pemerintahan ini ketika masa jabatan presiden habis. Sementara pemilu tidak dapat. Sementara pemilu tidak dilaksanakan. Ini bisa kacau Indonesia. Bisa kacau. Karena kan tidak bisa ada saja menteri pertahanan. Menteri itu di bawah presiden, Bung Rudi. Ketika presiden jabatannya nggak ada kan. Presidennya habis, otomatis pembantunya juga tidak ada. Menteri kecuali meninggal di masa jabatan ya. Menteri itu kan pembantu presiden. Oke, ketika presiden berhalangan maka triumvirat kalau di Indonesia ini. Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. 3 itu yang memegang. Kalau presiden tidak bisa, presiden dan wakil presiden berhalangan. Nah, persoalannya sekarang ketika masa jabatan, ya, ini kan ibaratnya tali angoknya ini ya, nyawanya ini sudah habis maka ya, tidak bisa seluruh badannya bergerak. Tangannya tidak bisa bergerak, jarinya tidak bisa bergerak, kepalanya tidak bisa bergerak. Masa pembantunya bergerak sendiri? Nah, ini nggak mungkin lah kan, sarafnya sudah mati semua kan. Nah, artinya begitu. Jadi bahwa yang sekarang yang terfikir oleh kita, bagaimana menyelamatkan negara ini secara konstitusional, karena di dalam Undang-Undang Dasar tidak diatur itu, ketika pemilu itu tidak bisa dilaksanakan. Oke, misalnya ada presiden kan diambil sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung, ya kan di hadapan MPR, ya kan? Ketua Mahkamah Agung itu wilayah yudikatif bukan eksekutif. Ya kan? Nah, beda, ranahnya itu beda gitu. Nah, jadi kalau saya berpikir, berpendapat kalau tentang adanya wacana amandemen, mungkin kita akan lebih mengarah kepada bagaimana konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 mengatur tentang kondisi-kondisi di mana siklus pemilu 5 tahunan ini tidak bisa berjalan. Oke. Presiden tidak ada PJ-nya, Bung Rudi. Ada PJ-nya ya. Anggota DPR tidak ada PJ-nya. DPRD provinsi, kabupaten kota juga tidak ada PJ-nya. Ketika siklusnya habis, 5 tahun itu habis, tidak ada PJ presiden. Karena siapa yang mau ngangkat PJ presiden? Legislatif otomatis kosong. Parlemen kita kosong karena masa jabatannya sudah habis. Siapa yang mau memperpanjang masa jabatannya? Mungkin besok nanti MPR bisa memilih PJ mungkin. Kalau masa jabatan DPR itu lebih dulu berakhir ketimbang presiden. Jadi ketika ya MPR yang baru lah. Tapi itu harus pemilu. Harus pemilu. Karena itu serentak, pemilihan presiden dan pemilihan DPR itu serentak. Ya. Ketika MPR-nya Agustus sudah berakhir masa jabatan, DPR RI Agustus habis masa jabatan, maka siapa yang akan mengurus parlemen ini sampai dengan Oktober pelantikan presiden? Kalau begitu saya usulkan pemilu saja. Oke, Bang. Dalam pemilu kan salah satu yang paling penting penyelenggara. Ya. Para komisioner. Tapi sebelum kita membicarakan tentang penyelenggara ini, kita istirahat sejenak. Oke, kerabat Andalas TV, kita istirahat sejenak.